kita tidak bisa membedakan rokok yang satu dengan yang lain. Ya, sehingga ini akan menyuburkan juga rokok ilegal. Rokok ilegal inilah yang sebenarnya musuh kita bersama. Saat ini kalau kita lihat kemasan rokok itu begitu menggiurkan bagi konsumen. Singkat kata, Mas Ali ingin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya wewenang untuk melakukan standarisasi kemasan rokok. Betul. Jadi bukan berarti polos begitu ya, cuman nanti namanya warnanya sama semua enggak. Tapi yang polos itu adalah kemasannya. Kalau misalnya ya kemasan ini menjadi sangat seragam ya, ilegalnya akan semakin mudah dibuat. Pemirsa, wacana kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau kembali menjadi sorotan. Tujuannya memang baik, mengurangi daya tarik rokok, terutama bagi perokok pemula. Namun, rencana kebijakan baru ini segera memantik polemik. Bagi yang pro, kemasan rokok polos dianggap ide brilian. Namun kubu yang kontra mengatakan, siapa yang bisa menjamin jumlah perokok akan menurun seandainya kebijakan ini diberlakukan? Justru, kata yang menolak lagi, kebijakan ini akan menyuburkan peredaran rokok gelap alias ilegal yang jelas tidak bayar cukai sehingga harga jualnya lebih terjangkau. Akibatnya, industri rokok resmi akan terpukul, PHK mengancam, dan penerimaan negara juga bakal merosot. Lantas, bagaimana tarik-menarik rencana penerapan kemasan polos pada rokok ini? Inilah kontroversi selengkapnya, polemik kemasan polos. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Polemik kemasan polos. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat malam. Kemudian juga ada Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam. Kemudian juga di sebelah kiri saya ada Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRINDO. Ada Bapak Beni Wahyudi. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Beni. Berikutnya juga ada ekonom senior Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada juga pakar hukum Universitas Trisakti, Mas Ali Ridho. Mas Ali, selamat malam. Terima kasih ya semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita hari ini akan bahas soal polemik kemasan polos dan kami akan tampilkan ada pemberitaan terkini yang kami himpun terkait dengan bagaimana perkembangan soal rencana pemberlakuan kemasan polos atau kemasan rokok polos. Ada pernyataan dari Wamen Perin, Wakil Menteri Perindustrian, yang menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes telah dibatalkan. Dr. Nadia, benarkah sudah ada kesepakatan dari pemerintah untuk membatalkan atau melanjutkan rencana kemasan polos ini? Ya, jadi mungkin yang kita pahami ya bahwa memang ada awalnya wacana untuk penerapan kemasan rokok yang polos ya. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada PP 28 tahun 2024 itu sebenarnya yang diharapkan itu adalah kemasan yang standar ya. Artinya kemasan standar ini kita menstandarkan warnanya, kemudian informasi tentang kesehatannya, peringatan kesehatannya, kadar apa saja kandungannya ya. Tetapi logo dan merek dari rokok tersebut tetap ada. Jadi dia tetap, misalnya kalau dia warnanya merah ya tetap merah, kalau dia warnanya coklat tetap coklat, logo dan merek ya. Tapi logo dan merek ternyata masih ada ya? Iya, jadi bukan berarti polos begitu ya, cuman nanti namanya warnanya sama semua enggak. Tapi yang polos itu adalah kemasannya. Kan sebetulnya sebelumnya itu sempat mencuat bahwa katanya termasuk Wamen Perin itu mengatakan bahwa rokok tanpa identitas merek. Jadi benar tidak Bu, sebetulnya bakal ada mereknya atau tidak? Ada mereknya. Tetap ada ya? Iya. Tetap ada. Jadi yang dimaksud polos jadi itu... kita bukan menggunakan terminologi kemasan polos ya. Kita menggunakan terminologi adalah bahwa kita menstandarisasi. Karena kita tahu bahwa dinyatakan bahwa kemasan itu adalah bukan hanya untuk rokok ya. Di mana-mana itu kalau namanya suatu produk kemasan itu adalah
promosinya sendiri, iklan promosinya. Nah ini yang tentunya kita tahu di dalam PP kan juga mengatur mengenai bagaimana iklan ataupun promosi dari sebuah produk itu. Kita juga merujuk kepada negara-negara lain yang sudah menerapkan. Itu ada kurang lebih 25 negara yang sudah menerapkan kemasan polos, termasuk tetangga kita yang paling dekat lah ya, seperti Singapura dan Malaysia. Jadi warna dasarnya itu tidak akan warna-warni? Iya, betul. Oke, tapi logonya tetap ada. Merek tetap ada. Font tulisan yang memuat keterangan-keterangan itu bakal ada? Sama. Masih. Pak Beni, menanggapi ini informasi yang baru saja kita dengar dari Dr. Nadia. Bagaimana tanggapan dari Gaprindo? Kami dari pelaku usaha pernah mendapat draft awal, tapi itu tadi lebih kepada standarisasi warna, huruf dan sebagainya. Dan yang terakhir kami belum dapat. Kalaupun nanti akan hanya kemasannya saja, warna kemasannya yang standar dengan warna coklat Pantone atau apa namanya, itu juga sudah menyalahi undang-undang, karena di dalam kemasan itu kan ada terkandung desain ataupun hak cipta. Warna itu kan hak cipta, karena beda-beda untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Ya kan, merek oke masih ada, tapi desain kemasan misalnya ada, kalau secara mudahnya barangkali ada merek rokok tertentu merah, ada hijau, ya kan itu kan kalau nanti ada kemasannya distandarkan, itu tidak ada lagi. Ya. Dan lagi yang paling penting sebenarnya tidak ada mandat kepada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menstandarkan kemasan di luar aspek peringatan kesehatan. Jadi sepemahaman kami ya dari segi kepraktisan industrinya tidak kena ada hal-hal, ada hak-hak yang dihilangkan. Sementara kita paham bahwa rokok itu adalah masih produk legal. Masih boleh diproduksi, boleh dipromosikan, boleh dijual, boleh dikonsumsi. Jadi kalau nanti rokok itu kemasannya sudah sama, orang akan sangat sulit membedakan antara satu rokok dengan rokok lain, walaupun ada mereknya kecil, dan itu pun saya belum lihat konsep terakhirnya. Oke, jadi menurut Gaprindo sejauh ini kewenangan Kementerian Kesehatan tuh harusnya hanya dalam peringatan kesehatan, tapi bukan mengatur soal desain dan segala macam. Tanggapannya Dr. Nadia? Ya, jadi kalau kita lihat memang di PP itu ada penulisan untuk melakukan standarisasi ya Pak. Nah, di sana sudah tertulis ya. Jadi memang kita salah satunya melanjutkan amanah, karena kalau cuma tertulis standarisasi saja orang belum tahu yang dimaksud standarisasi itu seperti apa. Dan kita dalam melakukan standarisasi kita bukan membuat sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita lihat kenapa standarisasi itu bisa terjadi di negara Singapura, apakah itu melanggar hak cipta dan sebagainya, ini buktinya bisa terjadi di banyak negara tadi, seperti negara Malaysia kalau yang rokok akan masuk dijual di negara-negara tetangga, itu bisa desainnya distandarisasi, kenapa kita enggak gitu. Dan kita tahu bahwa balik lagi tadi bahwa suatu kemasan itu adalah alat promosi. Familiarity itu menjadi salah satu target, dan kita harus ingat nih Pak, bahwa walaupun prevalensi merokok kita itu turun dari 9 menjadi 7,1, tapi secara angka absolut itu naik dari jumlahnya itu hampir kurang lebih 1 juta. Sekarang ini totalnya 9,1 juta anak usia di bawah 18 tahun itu merokok. Sebelum ke dampaknya ya Bu Dr. Nadia ya, tapi Anda ingin mengatakan tadi ketika Pak Beni ada persoalan legalitas ketika Kementerian Kesehatan dianggap harusnya mengatur soal peringatan kesehatan. Anda jawab dengan sebetulnya di PP itu sudah ada amanat kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan standarisasi, dan dalam melakukan standarisasi tidak hanya Kementerian Kesehatan tapi sudah bersinergi dengan lintas kementerian atau stakeholders lainnya? Ya, ini kan prosesnya dalam melakukan standarisasi kita melakukan harmonisasi kan. Makanya kalau tadi disampaikan Pak Beni, draft terakhir belum ada karena memang kita masih dalam proses untuk melakukan diskusi secara publik untuk terusnya mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Okay. Tapi perlu diingat juga ada kewenangan pemerintah kan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakatnya. Baik. Kita juga ada kewenangan Kementerian Perindustrian juga yang Pak Wamen sudah menyatakan bahwa industri padat karya perlu dilindungi, perlu dilakukan deregulasi dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura jauh berbeda. Kita punya kebun tembakau, kita punya kebun cengkeh, kita punya industri yang banyak. Sementara industri di Malaysia sudah pada pindah ke Indonesia tuh. Jadi mereka sudah nggak ada concern mau apa-apa pun nggak akan merugikan ekonomi. Kemudian sebagai dampaknya yang jelas,
cukai hasil tembakau itu memberikan porsi kepada APBN itu 216 hampir 2017 triliun rupiah. Sebelum kita gali ke aspek kesehatan, ini juga sudah mencakup aspek ekonomi. Saya tanya dulu ke legalitas tadi yang masih agak tersisa nih, Mas Ali di sini. Jadi Anda pernah mengatakan kalau terjadi pembangkangan konstitusi jika aturan kemasan polos ini terus dipaksakan. Kenapa Anda katakan demikian, Mas Ali? Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita melihat pada aspek konstitusional dalam perspektif peraturan perundang-undangan itu ada putusan MK 81 2017. Di dalam pertimbangan MK clear, saya kira MK mengatakan bahwa terkait dengan iklan, promosi dan seterusnya itu merupakan domain dari pembentuk undang-undang atau dalam bahasa MK itu sebagai open legal policy. Artinya ketika membaca putusan 81 2017 itu MK menghendaki DPR bersama Presiden dalam konteks ini untuk mengatur terkait dengan iklan, promosi, rokok dan seterusnya itu. Nah, oleh karenanya kalau kita baca di Undang-Undang 17 2013, aspek iklan dan promosi itu tidak begitu spesifik, bahkan hampir terlupakan. Bukan berarti karena DPR melupakan aspek itu, tetapi karena kaitannya dengan National Dignity Rule. Bahwa dalam setiap negara itu memiliki yang namanya hakikat atau jati diri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apa hakikat jati diri itu tadi? Kalau Pak Beni menyinggung bahwa aspek ekosistem pertembakuan itu masih hal yang komoditi yang menjanjikan, baik dari aspek ketenagakerjaan dan seterusnya, barangkali itu yang menjadi pertimbangan sehingga DPR tidak memasukkan secara eksesif terkait dengan iklan produk tembakau itu. Nah, dengan demikian seharusnya ketika itu hanya diturunkan dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan, bagi saya pengajar peraturan perundang-undangan agak kesulitan menjelaskan ke mahasiswa sebenarnya putusan MK itu tindak lanjutnya itu dalam aspek apa. Ketika pertimbangannya memerintah kepada pembentuk undang-undang, yuntonya pasti adalah di DPR. Jadi bukan maksudnya lewat Permenkes? Bukan. Bahkan lewat PP pun itu juga tidak bisa karena MK bilangnya pembentuk undang-undang. Singkat kata, Mas Ali ingin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya wewenang untuk melakukan standarisasi kemasan rokok? Betul, dalam bentuk RPMK. Silakan ditanggapi oleh Dr. Nadia dan juga nanti tanggapan dari Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau ya. Ada Mas Tulus Abadi dan juga kita akan bahas dari aspek atau dampak ekonominya akan seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Implikasi peringatan kesehatan itu bukan pada merokok anak, tapi juga all market, semua konsumen. Itu yang kita lihat. Artinya kalau ada tikus yang harus kita kejar di satu lumbung, bukan lumbung yang dibakar, tapi tikus yang dikejar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.